Halo YouTube, balik lagi di Mabut Sabi Channel. Kali ini kita akan bahas Nintendo Switch yang sempat banget ngetren waktu kita awal-awal pandemik. Dan harganya itu sempat naik banget sampai 3 kali lipat atau berapa ya, gue lupa. Tapi waktu itu sempat mahal banget dan kali ini gue hanya membahas kelebihan dan kekurangan Nintendo Switch menurut gue pribadi. Nintendo Switch sendiri menurut gua bukan gadget buat kemendang-mending. Karena kalau lu mikirnya bisa gaming pakai handphone atau ditambahin controller atau segala macam, menurut gua Nintendo Switch itu adalah sebuah konsol. Nah, sebuah konsol itu udah pasti lebih eksklusif daripada gaming ataupun emulator. Dan banyak game yang khusus kontrak dengan Nintendo, jadi nggak ada di konsol lain. Selain itu, Nintendo Switch juga lebih mengedepankan yang namanya sisi entertainment. Jadi nggak mengedepankan grafik ataupun gameplay atau apapun itu. Namun jangan sedih dulu karena banyak game PC yang udah diporting ke dalam Nintendo Switch. Contohnya seperti Skyrim ataupun Witcher 3. Sepengalaman gue pakai Nintendo Switch itu kelebihannya menurut gue ya, itu adalah satu, udah pasti dong portable. Kedua, udah pasti bisa dimainin berdua, tapi ini khusus Nintendo Switch versi 1, versi 2, dan versi OLED aja. Kalau versi Lite itu bisa main berdua namun pakai controller tambahan. Ini juga bisa dimainin sampai 4 orang, tapi harus ada controller tambahan juga, 2 lagi untuk 2 orang lagi. Gue lihat di YouTube banyak juga yang membandingkan Nintendo Switch dengan Steam Deck atau semacamnya. Namun kalau menurut gue Nintendo Switch punya ramuan spesial sendiri. Seperti yang gue bilang tadi, mengedepankan sisi entertainment dibandingkan sisi gaming. Jadi kalau misalkan kalian gamers kelas berat, saya sarankan lebih mending main di handphone, PC, ataupun Steam Deck. Karena game-game AAA yang masuk ke Nintendo Switch juga belum terlalu banyak. Namun untuk game-game yang lumayan besar seperti tadi yang gue sebut kayak Skyrim sama Witcher 3 itu udah ada di sini. Tapi grafiknya pun nggak akan sebagus di PC ataupun di Steam Deck. Lalu kelebihan selanjutnya adalah Switch itu bisa dimainkan berdua dimanapun. Jadi ini bisa dilepas Joy-Con-nya atau kontrolernya kanan kiri, lalu bisa dimainkan secara berdua dan layarnya ditaruh aja di tengah. Jika kalian membeli Nintendo Switch versi 1 atau versi 2 atau versi OLED, kurang lebih yang ada di dalam dusnya akan seperti ini. Ada 2 buah Joy-Con, 1 buah tablet, dan beberapa aksesoris standar untuk mendukung permainan Nintendo Switch sendiri. Yakni ada stick buat nancepin Joy-Con jadi kayak punya joystick. Terus ada dock untuk ditaruh ke TV, nyambung ke HDMI. Lalu ada charger dan ada 2 buah strap dan kayak ada tombol L1, R1-nya gitu. Jadi kalau main lebih nyaman ya. Kalau di si Joy-Con-nya itu dimiringin. Dan strapnya itu untuk dikaitin di pergelangan tangan jika kalian main yang pakai gestur seperti main tenis misalkan, takutnya kan si Joy-Con-nya kelempar lalu rusak. Jadi disangkutin ke tangan biar nyangkut. Untuk game-game Switch sendiri bisa milih untuk beli kasetnya atau cartridge-nya, itu kisaran harganya 400 sampai 700 ribuan untuk satu game, atau bisa juga beli di Nintendo eShop dan download di dalam micro SD yang nanti bisa dimasukin di Nintendo Switch-nya atau di memori internal yang ada kalau nggak salah 32 atau 64 GB internal di Nintendo Switch itu sendiri. Opsi lainnya bisa juga untuk custom firmware. Custom firmware itu ibaratnya kayak jailbreak, jadi itu ilegal dan tidak bisa main online. Jadinya kalau kalian mau custom firmware itu dilakukan atas resiko sendiri ya guys. Resikonya custom firmware itu sendiri bisa jadi mesin kalian di-ban oleh Nintendo dan tidak bisa dimainkan lagi. Jadi hati-hati guys kalau misalkan kalian mau custom firmware, dilakukan oleh resiko sendiri. Aksesoris third party untuk mendukung permainan Nintendo Switch juga banyak di e-commerce. Misalkan di Tokopedia pernah gue lihat itu kayak raket-raketan untuk main tenis-tenisan. Terus ada stick-stick golf gitu dari plastik, jadi si Joy-Con-nya ditancapin di dalam sticknya itu. Terus ada juga setir-setiran. Dan dari Nintendo sendiri ada juga namanya Nintendo Labo.
Nintendo Labo itu kardus yang dilipat-lipat lalu membentuk suatu device. Jadi misalkan mau main mancing, nanti ada nih si Joy-Con-nya ditaruh di situ, dilipat-lipat di kardus jadi pancingan. Lalu kalau misalkan mau main mobil, itu si dusnya juga dilipat-lipat jadi pedal gas dan jadi setir. Misalnya seperti itu guys. Kalau penasaran di Google banyak, tinggal browsing aja Nintendo Labo. Berikutnya gue juga banyak nemuin misalkan di YouTube atau di manapun itu di forum-forum banyak juga yang bertanya gitu. Ini mendingan saya beli Nintendo Switch yang mana gitu, yang Switch Lite atau Switch V2 atau apa. Nah, saran gue sendiri mending kalian cari yang versi 1 atau versi 2 atau OLED. Karena kalau versi Lite itu kan mainnya satu player ya, karena satu layarnya itu dan di tengahnya nggak bisa dicopot-copot itu Joy-Con-nya, jadinya lebih prefer ke satu player. Kalau satu player menurut gue sih banyak device lain yang lebih oke. Contohnya seperti Steam Deck. Tapi kalau belinya yang bisa dilepas-lepas kayak gini, itu kan kalian bisa main berdua, bisa main pakai gestur, bisa main tenis apa segala macam, dan bahkan kalian bisa main bersama keluarga yang kalian cintai. Untuk ketahanan baterai sendiri nggak begitu lama karena selama gue pakai juga mainnya paling 2 jam 3 jam udah mulai habis, dan untuk ngecasnya sendiri juga nggak begitu lama, 1 sampai 2 jam aja. Dan juga ngecasnya itu pakai kabel Type-C. Jadi kalau kalian punya handphone yang pakai kabel Type-C dan punya kepala charger yang mendukung atau wattnya itu sama dengan charger bawaannya, itu bisa kalian pakai juga. Atau kalian punya charger mobil lalu dikaitin ke kabel Type-C, itu juga gue sering pakai untuk charger di mobil. Berikut di video gue kasih contoh main Nintendo Switch di mode docking ya. Jadi kalian mainnya di TV udah kayak main PlayStation zaman dulu. Resolusi yang ditembak ke layar TV juga nggak pecah guys, jadi masih enak banget dilihat. Walaupun kalian nggak akan mendapatkan seperti TV 4K yang ditembak dengan RTX 2060, itu nggak akan sama guys. Tapi istilahnya ini masih sangat-sangat jernih gitu loh. Ini TV kecil. Nah waktu itu gue juga nggak ada contoh videonya, cuman gue pernah juga tembak ke TV 4K dan itu jelas banget. Lalu warnanya tuh keluar banget, malah jadinya warna-warni banget. Jadi malah sangat menarik gitu, apalagi kalau ajak keponakan atau ajak anak untuk bermain, itu sangat-sangat menarik kalau menurut gue. Di video ada contoh ini buat main single player pakai docking yang bentuknya stick. Dan ini gue contohnya main Final Fantasy 12 ya, kebetulan Final Fantasy 12 di porting ke Switch. Nah kalau ini contoh waktu mau main pakai mode gestur. Jadi Nintendo Switch yang tadi gue bilang itu salah satu fiturnya yang menarik, itu bisa main pakai mode gestur. Jadi kayak bisa main swing di golf atau bisa main tenis pakai swing. Jadi nggak melulu dipencet-pencet gitu guys. Nah inilah yang menurut gue poin penting ya, seperti main Nintendo Wii dulu, tapi ini jauh lebih kecil, jauh lebih portable dan bisa dicolok-colok ke TV juga. Jadi menurut gue kelebihannya itu banyak gitu loh, dibandingkan sama game konsol yang mungkin high end atau lebih mahal gitu ya. Ini jelas nggak sebanding kalau menurut gue, dan ini nggak apple to apple atau nggak bisa sebanding banget lah, karena fitur dan tujuannya pun sangat-sangat beda. So udah pasti Nintendo Switch punya fans sendiri dibandingkan gamer-gamer kelas berat. Jujur gue sendiri juga gamers yang penikmat gitu ya. Gue juga ada laptop dengan RTX atau segala macam. Cuman istilahnya ini adalah hal lain ya, hal lain selain yang gue senengin gitu. Dan ini cukup banget menyenangkan menurut gue, dan ini benar-benar nggak bisa dibandingin sama mesin game. Nah gitu aja guys untuk review atau pendapat gue tentang Nintendo Switch. Nah kalau ada kekurangan sorry banget ya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Gua Putra, salam damai, peace.